Sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, sudah terlihat. Ya, bagus kalau sudah terlihat. Ya. Mau cerita lagi ya, Pak? Cerita? Cerita apa? Ya, nanti kita cerita. Nah, ini anak-anak, yang saat ini materi kita adalah pertolongan sejati. Seperti tadi di awal, Bapak sudah menyampaikan apa? Bahwa kalian semua sudah mendapatkan pertolongan sejati. Sudah ya? Tadi di awal Bapak sudah mengatakan dari siapa? Satu, dari orang tua. Itu sejak kalian lahir sampai saat ini selalu dapat pertolongan sejati. Orang tua kita itu menolong kita pasti dengan pertolongan sejati. Ya, selain itu yang kedua adalah kalian sudah mendapatkan pertolongan sejati dari Sang Buddha. Apa pertolongan yang diajarkan Sang Buddha? Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Ya, tadi kalian juga sudah mencatat, Bapak anggap pasti kalian sudah bisa. Sudah mengetahui materinya sedikit. Jadi hari ini pakai Zoom sama mencatat, nanti setelah itu kalian baru langsung yang namanya minggu depan mengerjakan latihan. Dan depannya lagi ulangan, karena waktu agama nggak banyak anak-anak. Agama ini tinggal 6 kali pertemuan. Sudah kepake ini berarti tinggal 5 kali pertemuan. 5 kali pertemuan itu masih ada 2 bab. Di pertemuan ke-7 kalian langsung sudah PAS. Tuh, nggak lama kan? Sebentar doang kan? Nah, makanya minta tolong belajarnya yang serius supaya mendapatkan nilainya yang bagus. Begitu ya. Baik anak-anak, ini pertolongan sudah pernah dapat. Pertanyaan berikutnya, sudahkah kalian memberikan pertolongan? Walaupun bukan pertolongan sejati ya. Pernah nggak kalian memberikan pertolongan? Pasti jawabannya pernah. Pasti pernah, saya yakin. Kepada orang tua pasti pernah melakukan pertolongan. Kepada teman pasti sudah pernah melakukan pertolongan. Kepada binatang juga pasti sudah pernah melakukan pertolongan. Ada yang mau bercerita? Sudah pernah melakukan pertolongan kepada siapa? Dan apa pertolongannya? Coba. Ada yang berani bercerita? Pak, saya waktu itu sudah pernah menolong, Pak. Ada teman jatuh dari sepeda misalnya. Ada? Si Evan Nathan Prasetyo pernah melakukan pertolongan apa coba kepada adiknya misalnya? Kepada adiknya misalnya? Apa Evan Nathan misalnya? Pasti pernah kan? Ini tidurin adek, Pak. Nah, bagus. Itu juga pertolongan. Adiknya yang waktunya tidur dibantu tidurin. Boleh. Ada lagi nggak yang pernah melakukan pertolongan kepada teman? Siapa yang berani? Bikinin susu juga, Pak. Nah, bagus. Bikinin susu bisa tuh. Masih kelas 4 sudah bisa bikinin susu. Bagus. Saya aja bikin susunya ketika sudah punya anak ini. Waktu kecil nggak pernah. Ya. Nah, berikutnya lagi. Ada nggak yang sudah pernah melakukan pertolongan kepada teman? Ada? Siapa yang punya cerita? Enggak. Saya pernah bantu temannya. Fairly pernah bantu kepada orang tuanya ngapain misalnya Fairly? Pasti pernah. Ngapain pernah bantu kepada orang tuanya? Ada yang mau bercerita? Membantu? Mandiin adek juga, Pak. Mandiin adik, oh bagus. Raymond punya cerita apa, Raymond? Nah, bagus Raymond. Membantu orang tua cuci piring. Harus bagus tuh. Sering dilakukan. Kalau Bapak dulu sering membantu memasak, membantu cuci piring, udah pekerjaan sehari-hari. Ya, ada? Ya itu banyak pertolongan. Semua orang pasti sudah pernah melakukan pertolongan dan setiap orang juga sudah pernah diberi pertolongan. Ya, baik kita langsung lihat ke slide pertama. Nah, pertolongan sejati. Apa sih pengertiannya? Pertolongan sejati adalah pertolongan yang tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Nah, tadi yang di awal sudah Bapak sampaikan, orang tua kalian itu sudah memberikan pertolongan sejati. Karena yang namanya orang tua kalian tuh nggak pernah ada orang tua yang menginginkan anaknya ini dapat jelek. Pasti orang tua tuh menginginkan semua yang terbaik buat anaknya. Contoh saat ini orang tua kalian sudah menyekolahkan kalian di sekolah Dian Bangsa. Apakah orang tuanya nanti terus minta imbalan? Nah, nanti kalau kamu sudah besar, sudah sukses, sudah nggak sekolah lagi, sudah bekerja, kamu harus membeliin mama ini rumah yang bagus ya. Ada nggak yang begitu? Tidak ada, anak-anak. Pasti orang tua itu memberi pertolongannya dengan ikhlas, dengan tulus. Oh iya, saya punya kewajiban untuk menyekolahkan anak saya. Berarti saya pilihkanlah sekolah yang baik. Menurut saya itu sekolah Dian Bangsa. Oh iya, saya ini melihat anak saya ini bajunya kurang bagus. Saya belikanlah baju yang bagus.
Oh iya, saya melihat ini anak saya ketika pembelajaran online perlu HP yang bagus nih, karena HP yang lama sudah nggak memungkinkan, dibeliin lah semuanya. Orang tuanya nggak pernah hitung-hitungan anak-anaknya. Kepada anak-anaknya orang tua nggak pernah hitung-hitungan. Pasti memberikan semuanya dengan setulus hati. Itu kan, nah itu adalah bentuk pertolongan sejati dari orang tua. Nggak pernah mengharapkan imbalan sedikit pun. Ya, nah kalian coba kalau tadi ketika menolong kepada adiknya misalnya, menolong kepada adiknya pasti pertolongan sejati. Nggak mungkin minta balasan. Ya, menolong kepada teman mungkin tidak sejati, tapi sudah bagus juga. Sudah pertolongan biasa namanya. Pertolongan biasa nanti dipuji supaya dapat pujian. Ada kan? Misalnya siapa minta membantu temannya yang nggak bisa mengerjakan tugas supaya diberi pujian sama teman-teman yang lain. Kamu hebat ya, mau ngajarin temannya. Nah, begitu. Nah, pertolongan yang seperti itu tidak bagus anak-anak. Karena kalau yang pertolongan yang bagus itu yang tanpa mengharapkan imbalan. Tapi boleh nggak Pak melakukan pertolongan seperti itu? Boleh juga anak-anak. Boleh. Hanya saja berkahnya, hanya saja kebajikannya tidak 100%. Tidak sebagus kalau kalian memberikan pertolongan biasa. Pertolongan sejati maksudnya. Begitu ya. Jadi yang pertolongan sejati itu berarti harus dilakukan dengan tanpa mengharapkan imbalan. Imbalan apapun itu. Apakah imbalannya bentuknya pujian, apakah imbalannya berupa bentuk barang, tidak ada. Ya, tidak boleh. Tidak boleh meminta imbalan apapun. Ya. Jadi nanti ingat-ingat kalian kalau misalnya kalian menolong kepada temannya, ya emang tulus nolong aja. Terlepas nanti teman kamu itu mau memberi hadiah ya kamu terima kalau memang kamu mau. Terlepas orang lain nanti memuji kamu ya itu memang akibatnya kalau kamu memberikan pertolongan, begitu kan? Jangan berharap kalau kamu menolong seseorang terus, saya kan udah menolong kamu, kok kamu sekarang nggak mau membantu saya? Nah jangan. Contoh misalnya si Raymond ini ketika sekolah memberi temannya ini nggak bawa makan dikasihlah permen 1. Ya, sekarang Raymond pas lagi nggak bawa bekal, nggak makan, langsung ngomong ke temennya, tolong dong saya dibagi permennya 1, kan waktu itu kamu sudah saya kasih permen. Nah itu yang tidak boleh, itu namanya bukan pertolongan sejati, pertolongan yang meminta balasan. Nah orang yang telah memberikan pertolongan sejati yang tadi udah Bapak info awal, yaitu orang tua ini. Orang tua itu pasti memberi pertolongan kita sepenuh hati, tidak ada yang cuma main-main dan mengharapkan imbalan. Nah, berikutnya, Buddha juga sudah memberi pertolongan sejati dengan cara apa anak-anak? Mengajarkan dhamma. Bayangkan kalau sang Buddha ini dari awal tidak mengajarkan dhamma. Apa yang terjadi? Ya kita nggak mengenal dhamma. Betul ya? Ya kita akan selamanya menderita. Tapi sang Buddha ini sudah mengajarkan dhamma, itu berarti membuat semua makhluk yang ada di dunia ini bisa hidup bahagia anak-anak. Bisa supaya berbebas dari penderitaan ini anak-anak. Itu pertolongan sang Buddha. Apakah sang Buddha terus minta dihormati? Tidak. Apakah sang Buddha terus minta diberi persembahan? Tidak juga. Tidak loh anak-anak. Sang Buddha ini benar-benar tulus mengajarkan kebajikan, mengajarkan dhamma kepada kalian. Ya, kenapa Raymond? Buddha memberikan pertolongan yang sangat besar ya Pak. Betul. Memberikan pertolongan melalui dhamma. Bentuknya apa? Dhamma itu berarti ajaran si Raymond dan kawan-kawan semuanya. Ajaran. Kalau kita mempraktekkan ajarannya, kita akan bahagia. Tapi kalau kita nggak mau mempraktekkan ajarannya, kita nggak bahagia. Contohnya begini dah. Sang Buddha itu ibaratnya sudah menulis resep makanan. Ya, resep nasi goreng. Wow, paling enak ini. Tapi kamu kalau bisa nggak makan nasi goreng, bisa nggak makan nasi goreng, kalau kamu nggak ngikutin perintah sang Buddha tadi, nggak mengikuti resepnya, bisa nggak? Nomor 1 membuat nasi goreng misalnya masukkan bumbu-bumbunya dan telurnya misalnya. Kemudian baru diaduk-aduk sampai enak, sampai mateng. Kemudian dikasihlah yang namanya nasinya. Begitulah kira-kira petunjuknya. Tapi yang kamu lakukan tidak. Yang kamu lakukan kamu balik malah. Taruh nasi goreng nasinya dulu. Setelah nasinya dikasih, kemudian baru dituang sama telur yang masih mentah tadi dituangkan ke situ. Terus baru dikasih kecap sama bumbu. Hasilnya beda atau enggak anak-anak? Beda. Ya kan? Nah artinya kayak tadi, ketika resep tadi yang diajarkan sang Buddha kalian praktekkan dengan baik, ya kalian akan merasakan
akibatnya, merasakan manfaatnya. Begitu ya. Jadi itu anak-anak. Jadi Sang Buddha itu memberikan pertolongan sejati berupa ajaran dan kita yang harus mempraktekkan dengan baik dalam aktivitas sehari-hari. Apa yang kita praktekkan, Pak? Paling gampangnya 5 sila. Pantang membunuh, pantang mencuri, pantang asusila, pantang berbohong, dan pantang mabukan. Bapak yakin kalian sudah bisa melakukan itu semua. Pasti yang paling sulitnya adalah pantang yang nomor 4. Tapi sudah bagus. Tidak apa-apa. Kalian sudah melakukan langkah yang bagus itu. Ya, oke. Berikutnya. Nah, memberi pertolongan harus dengan bijaksana juga, anak-anak. Maksudnya bagaimana sih, Pak? Ada yang bisa memberi contoh? Maksudnya pertolongan harus bijaksana seperti apa? Ada nggak yang memberi contoh ya? Pertolongan harus bijaksana bagaimana ya? Pertolongan bijaksana itu ya bagaimana sih? Ya, gimana Remon? Bagus Remon. Ada yang lain? Tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Bagus Remon. Ada yang lain? Tadi Selena mau bicara? Ada? Si Remon bagus. Yang namanya pertolongan sejati itu pertolongan harus bijaksana. Artinya tidak merugikan. Merugikan siapa? Merugikan diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya beginilah sebagai contohnya. Misalnya contohnya begini. Ada seorang siswa, katakanlah si Patrick misalnya. Patrick ini di sekolah, di kelas, dia membawa cuma 1 roti. Panjang roti ini satu roti 1 bungkus. Nah, ternyata di kelas itu ada siswa juga yang tidak membawa makanan. Misalnya yang tidak membawa makanan si Marcel. Ya, nggak bawa makan. Berdua sama-sama lapar nih. Si Patrick lapar, Marcel lapar. Tapi masalahnya si Patrick cuma bawa 1 kue. Bisa nggak Patrick memberi pertolongan kira-kira anak-anak? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Dengan cara apa? Apakah dikasih Dibagi 2. Nah, dibagi 2. Jangan, ya udahlah Patrick bilang begini, ya udahlah saya ingat dengan Pak Guru mengatakan bahwasanya kalau kita tuh harus berdana, ya udahlah ini kue saya kasih ke Marcel semuanya aja lah. Pertolongannya bagus. Bagus pertolongannya. Iya kan? Tapi bijaksana tidak? Tidak bijaksana. Tidak bijaksana. Sehingga yang si Patricknya malah rugi. Yang harusnya dia makan nggak jadi makan. Ya, Pak. Betul. Nah, pertolongan sejati maksudnya bagaimana? Jadi harus melihat tadi, oh iya ya, si Marcel juga lapar, saya juga lapar, saya cuma ada 1 kue, ya udahlah saya bagi kalau mau setengah, kalau enggak ya sudah si Marcel saya kasih 1/4 aja lah, boleh ya, bagi tapi yang tidak merugikan, baik merugikan diri kamu maupun diri orang lain, itu pertolongan bijaksana anak-anak, ya. Jadi kalau pertolongan itu kalian menolong juga harus melihat kemampuan kalian. Contoh lagi misalnya ada korban bencana alam. Contoh yang misalnya ada banjir bandang atau ada gempa bumi. Waduh, saya ingat ini kata-kata Pak Guru, kita harus sering berdana. Kata-kata Buddha juga sama, kita harus berdana ini, sebanyak-banyaknya berdana. Nah, begitu kan. Nah, misalnya kamu cuma punya uang 10.000. Kamu juga perlu untuk membeli makanan. Tapi ingat kata Pak Guru tadi harus berdana. Ingat kata Buddha harus berdana juga. Ya udahlah, uangnya 10.000 saya danakan aja semuanya. Nah, itu juga kurang bagus. Berdananya bagus, tetapi bijaksananya tidak ada, sehingga malah menimbulkan kerugian bagi diri kalian ya. Jadi kalian ketika harus berdana juga harus benar-benar melihat kebijaksanaannya tadi. Oh iya, ini tidak merugikan bagi saya. Oh iya, ini akan menguntungkan bagi saya dan juga teman saya yang saya kasih. Begitu ya. Jadi harus bijaksana. Kemudian lagi, nah harus sungguh-sungguh. Karena kalau nggak sungguh-sungguh ini malah menimbulkan masalah baru anak-anak. Masalah barunya apa? Contohnya begini kan tadi. Kembali ke Patrick sama Marcel. Marcel ini misalnya si Patrick memberikan tadi separuh rotinya. Tapi si Patrick ini mengungkit-ungkit kembali. Suatu ketika pas ada masalah lagi diungkit-ungkit. Marcel, sekarang manalah saya minta bagian, minta makanan dari kamu. Kan waktu itu sudah saya kasih. Nah, itu juga menimbulkan masalah baru. Menjadi malah pertengkaran nanti. Atau yang kayak kemarin di awal tahun 2020 kemarin yang membuat prank. Yang siapa yang orang Bandung yang palepi YouTuber itu membuat prank kan? Memberikan pertolongan ibaratnya, memberi hadiah apa ya waktu itu ya? Ingat nggak ya? Memberi hadiah kepada orang. Isinya sama ya, Pak? Iya, memberi sembako ya, kalau nggak salah ya. Memberi sembako, seret ke orang.
Tapi isinya Tapi malah ini sampah. sampah. Akhirnya dia Nasi juga kotak, Pak. betul masuk penjara juga. Yang di Medan juga ada lagi anak-anak. Yang di Medan ada seorang YouTuber juga. Dia waktu hari kurban kemarin di bulan Agustus memberikan daging, ibaratnya daging kurban gitu. Tapi isinya adalah sampah juga. Nah, itu pertolongan kan. Yang terima udah seneng. Oh, terima kasih anak sudah dikasih daging. Ketika dibuka, sampah. Nah, itu pertolongan yang tidak benar, pertolongan yang tidak sungguh-sungguh. Kalian tidak boleh. Nanti hanya demi untuk mencari untung seperti itu, kalian melakukan prank, tidak boleh. Ya, nggak boleh walaupun pranknya cuma bercanda loh. Komen. Iya, pernah komen gimana? Ya, nggak tahu Pak, cuma banyak head comment. Iya, nggak boleh. Kalian hanya jangan sampai hanya untuk meningkatkan popularitas kalian di dunia maya dengan melakukan kayak gitu. Atau kalian ngeprank bercanda, jangan anak-anak. Ya, ngepranknya bercanda. Dikasihnya kalau dulu ketika zaman saya sekolah sering anak-anak dikasih prank kayak gitu. Dikasih prank kayak gitu banyak. Dikasih prank itu di dalam tanah itu ada emasnya gitu misalnya. Kita korek, disuruh ngambil, ketemunya kotoran. Nah, itu juga nggak boleh. Ya, itu adalah bentuk-bentuk yang tidak bagus ya. Baik, berikutnya. Nah, ini berikutnya ini adalah pertolongan sejati lanjutannya. Nah, pertolongan itu yang tadi yang Bapak bilang bijaksana itu harus tidak merugikan kepada diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain. Nah, berikutnya berikutnya adalah orang yang gemar memberi pertolongan sejati disebutnya pubakari. Ya, pubakari itu adalah sebutan anak-anak. Ini anak kecil mau sekolah ini. Mau sekolah tapi karena di tempat daerahnya ada pindah patah, maka anak kecil itu mau melakukan pindah patah dulu anak-anak. Nah, kalian kalau misalnya mau pindah patah boleh nih, sering bagus anak-anak. Ya, ini zaman saya kecil di kampung saya ini ada. Ini bikunya juga biku yang saya kenali juga begitu ini. Beliau ini sering melakukan pindah patah begitu. Nah, itu berarti kalau tadi di awal di situ yang disampaikan di sini orang yang gemar memberi pertolongan sejati disebutnya pubakari. Kalian ingat-ingat ini pubakari. Pubakari adalah sebutan untuk orang yang gemar memberi pertolongan sejati. Ya, berikutnya orang yang memiliki gemar menolong itu memiliki sifatnya adalah metakaruna anak-anak. Karena kalau orang yang gemar berdana itu biasanya ia akan terus menolong, tidak tega melihat penderitaan orang lain. Ada nggak di antara kalian yang sudah pernah melihat begini? Misalnya, kalian di depan rumah kalian, ada orang tua yang jualan apa misalnya ya? Jualan gayung, jualan apa yang dipanggul. Yang orang tuanya sudah nggak kuat kayaknya, menjual buah-buahan mungkin. Kalau di kompleks saya sering anak-anak orang lewat seperti itu. Dia sudah nggak punya, maksudnya fisiknya udah nggak kuat, tapi dia jualan gayung, jualan perabotan rumah tangga dengan cara dipanggul gitu. Ada nggak pernah lihat nggak? Nggak pernah. Nah, itu juga muncul kasihan anak-anak. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau biasanya kalau saya lakukan tuh saya tetap membeli gayungnya itu walaupun nggak berfungsi. Maksudnya nggak berfungsi apa? Maksudnya saya nggak memerlukan lah. Tapi paling nggak itu saya menolong mereka dengan cara membeli gayungnya. Walaupun harga gayungnya cuma 5.000 atau 7.000, kita beli satu aja, dia udah senang sekali anak-anak. Ya, nah kalian pun sama bisa seperti itu. Suatu ketika kalau kalian lagi pergi misalnya melihat ada orang sudah tua di pinggir jalan, tidak minta-minta loh dia, nggak minta-minta di pinggir jalan sudah tua, tapi dia berjualan misalnya makanan tradisional, jualan apa misalnya, singkong misalnya. Nah kalian bisa beli anak-anak itu, beli sedikit saja, 5.000 misalnya. Walaupun kalian nggak doyan makannya, tapi bisa membagikan kepada orang lain. Itu dia akan sangat senang sekali anak-anak. Nah, orang yang gemar memberi pertolongan itu juga dia memiliki sifat metakaruna ini anak-anak. Gemar memberi pertolongan, memunculkan sifat cinta kasih dan juga sifat kasih sayang. Nah, berikutnya. Nah, ini coba. Ini ada di buku paket kalian. Coba dibaca di buku paket kalian. Di halaman berapa itu ya? Cerita si Tina. Cerita si Tina. Ada kan? Halaman 40. Nah, coba baca. Ya, coba si Raymond bacakan. Halaman 40 itu kisah si Tina bacakan. Awalnya bagaimana sih? Bacakan coba Raymond. Tina adalah anak dari keluarga yang kurang mampu. Saat kenaikan kelas, orang tua Tina tidak punya uang untuk membelikan alat milik yang baru.
Kuca senang dipuji, dia lalu menceritakan perbuatan baiknya itu kepada teman-teman satu kelasnya. Oke, stop. Nah, ya oke. Jadi tadi ceritanya ini si Kuca ya. Si Kuca itu cewek juga. Nah, si Kuca ini orangnya gemar dipuji. Siapa sih orang yang nggak mau dipuji? Ada nggak di antara kalian anak-anak yang nggak mau dapat pujian? Pasti pengennya dapat pujian. Ada nggak yang di antara kalian yang pengennya dicela saja? Dijelek-jelekin, dicela itu, dibully. Dibully, ada nggak yang pengen dibully? Tidak ada. Pasti pengennya dipuji-puji. Nah, si Kuca ini pengennya dipuji. Tapi Kuca baik loh anak-anak. Buktinya apa? Buktinya Kuca ini mau menolong si Tina. Betul ya? Tina itu keluarga yang miskin, dia nggak punya uang untuk membeli peralatan tulis di kenaikan kelas. Tapi singkat ceritanya karena Kuca ini tahu orangnya baik, maka si Kuca ini menolonglah si Tina. Menolong begitu ya. Tapi setelah ditolong ini, si Kuca menceritakan kepada teman-temannya. Supaya apa? Supaya teman-temannya memuji si Kuca. Coba kita diskusikan ini. Kita diskusikan ini pertanyaannya. Ya, coba kita diskusikan. Apakah nomor satu, apakah tindakan Kuca membantu Tina adalah perbuatan baik? Baik nggak ya membantu Kuca? Kalian sambil lihat buku paket halaman 40 ya. Nomor satu, apakah tindakan Kuca membantu Tina adalah perbuatan baik? Coba, perbuatan baik nggak ya? Halo, siapa yang bisa menjawab? Perbuatan baik apa tidak ya? Baik. Hah? Baik. Baik. Baik apa tidak? Baik, bagus. Nomor satu jawabannya baik. Baik dong tindakannya. Si Kuca itu tindakannya bagus. Membantu si Tina sangat bagus. Nomor satu berarti baik atau bagus. Ditulis, silahkan ditulis. Di halaman 40 ya tadi Raymond ya? Halaman 40, nomor satu ditulis Fairly, baik. Fairly belum nulis kayaknya. Oke. Kelihatan sih. Ya, baik. Nomor satu. Nomor dua. Apakah tindakan Kuca menceritakan perbuatan baiknya kepada teman-teman adalah tindakan yang tepat? Tepat nggak ya? Tepat ya tindakan Kuca? Kenapa tepat? Kenapa tepat ya? Kenapa ya tepat ya? Kuca kan mau dipuji. Oh, karena Kuca mau dipuji, boleh. Coba ada lain yang menjawab yang nggak tepat? Tadi kan jawabannya tepat. Kenapa? Karena Kuca ingin dipuji. Itu ada lagi? Ada yang nggak menjawab tidak tepat? Nah, itu salah anak-anak. Nomor 2 bukan tepat jawabannya. Jawabannya tidak tepat. Jadi nomor 2 jawabannya adalah tidak tepat. Tidak tepat. Kenapa? Karena karena mengharapkan imbalan. Itu enggak tepatnya. Ya, nomor 2 adalah tidak tepat karena mengharapkan imbalan. Emang dia mengharapkan imbalan apa sih Kuca? Apa sih yang diharapkan si Kuca? Mendapatkan apa? Pak, karena dia, Bapak, Ya. karena dia memamerkan perbuatan baiknya. Iya, karena tadi ingin dipuji terus, itu enggak bagus ya. Kalau kita menolong seperti tadi yang di awal Bapak sampaikan, ketika kalian pengen menolong ya lakukan pertolongan, tidak usah mengharapkan imbalan apapun. Pasti orang lainnya itu akan tahu sendiri kok. Kalau orang yang gemar menolong, pasti ketika kita yang gemar menolong memerlukan bantuan, pasti dia akan diberi bantuan. Ya, berikutnya nomor 3. Apakah pertolongan yang diberikan Kuca kepada Tina dapat dikatakan pertolongan sejati? Dapat nggak ya? Ya, Iya apa tidak? Kenapa Raymond tidak? ya. Kenapa Raymond tidak? Tidak. Dia mengharapkan salah. Bagus, si Raymond tepat. Tepat si Raymond. Yang lain juga Bapak harap bisa aktif ya. Betul, tidak. Tidak, karena mengharapkan imbalan. Tulis nomor 3-nya. Tidak, karena mengharapkan imbalan. Tidak boleh. Tidak, karena mengharapkan imbalan ya. Oke. Nomor 4. Ya, nomor 4. Oke. Perlukah Kuca menceritakan perbuatan baiknya kepada banyak orang? Perlu nggak sih? Tidak. Tidak. Tidak anak-anak. Karena kalau cerita ke orang lain nanti malah dia menjadi sombong. Ya. Ya, jawabannya tidak perlu. Jadi kalian kalau sudah berbuat baik ya sudah, diam saja. Ya,
diam saja. Walaupun orang lain tidak mengetahui ya sudah, nggak apa-apa. Walaupun orang lain nggak ada pengaruhnya kok anak-anak. Kamu berbuat baik, orang lain tahu apa enggak, itu karma baiknya nggak akan pengaruh, nggak akan berubah. Ya, contoh begini, si Verly berdana kepada si Nixi misalnya, memberi makan atau memberi mainan ke Nixi. Nah, ternyata yang tahu cuma Verly sama Nixi, yang lain nggak ada yang tahu. Ya, apakah karma baiknya Verly bertambah? Ya bertambah. Loh, seandainya tadi yang mengetahui banyak orang, seandainya yang tahu si Raymond tahu, si Joseph Leldip tahu, Selena tahu misalnya, apakah karena baiknya juga langsung bertambah? Ya sama saja anak-anak. Ya, sama saja. Terlepas tadi si perbuatan baiknya Ferdi diketahui orang lain maupun tidak diketahui orang lain, karma baiknya tetap sama. Jadi nggak penting diketahui banyak orang lain atau enggak penting anak-anak. Tapi kadang-kadang begini anak-anak, banyak nih saat ini di abad 21 ini, banyak orang ini habis berdana misalnya. Habis berdana banyak paket sembako kepada orang, difoto, diupload nanti di Facebook atau Instagram. Ini loh, saya sudah berdana kepada korban bencana. Nah, itu ya sebenarnya nggak bagus anak-anak. Nggak bagus. Kenapa? Karena ya nanti akan menimbulkan kesombongan. Tapi biasanya itu dilakukan karena untuk status sosial, nggak ada masalah juga sih. Pamer ya, Pak. Ya, pamer begitu kenanya. Jatuhnya kena pamer ya. Oke, nomor 5. Menurutmu bagaimanakah seharusnya tindakan Kuca dalam membantu teman? Tanpa pamer. Tanpa pamrih. Tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan imbalan, bagus. Tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan imbalan. Ya. Nah, ini berikutnya ini coba baca berikutnya itu kalian pasti tahu. Nah, oke. Ya, coba di halaman berikutnya juga kalian buka. Halaman berikutnya yang pertolongan menolong dengan bijaksana. Ini kan si kera ini bersahabat baik dengan ikan. Nah, dia mau melakukan pertolongan. Pertanyaannya, ceritanya begini ceritanya. Si ikan ini ada banjir besar, kemudian diangkatlah ikan sama si monyet dibawa ke atas pohon begitu kira-kira. Pertolongannya begitu. Jadi si ikan ini menolong si monyet ini menolong ikan dengan cara dibawa ke atas pohon. Karena akan ada banjir besar. Begitu kira-kira ya. Pertanyaannya, pertolongan apa yang dilakukan oleh kera tadi? Yaitu menolong ikan. Ya, tertulis menolong ikan. Itu di halaman berikutnya, Verly. Halaman berapa? Yang sudah membuka halaman berapa coba? Itu yang 42 kan? Ya, pertolongan menolong ikan. Nomor 1 menolong ikan ya. Nomor 2, mengapa kera menolong ikan? Mengapa ya? Karena terjadi itu. Datanglah banjir besar. Ya, karena terjadi banjir besar. Nomor 2 berarti karena terjadi banjir besar. Sudah, karena terjadi banjir besar. Ya. Jawabnya di halaman berapa, Pak? Ada di halaman berikutnya kan? Enggak ada. Enggak ada. Ada. Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Enggak apa-apa. Ya. 42 ceritanya doang. Ya. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kita membahas itu aja dulu. Apakah pertolongan yang dilakukan oleh kera termasuk pertolongan sejati? Iya. Ya, tidak dong. Tidak. Ya, tidak. Oh iya, sorry. Iya, nomor 4 jawabannya iya. Nomor 4 itu iya. Kenapa? Karena tidak mau temannya nggak mau. Ya, nomor 4 jawabannya iya. Nomor 5, apakah pertolongan yang dilakukan kera merupakan pertolongan bijaksana? Jawabannya nomor 4. Tidak, Pak. Nomor 5 tidak. Nah, apa pertolongan yang seharusnya dilakukan oleh kera? Apa yang seharusnya dilakukan ya? Membiarkan ikan di Masa laut. membiarkan? Bukan. Memindahkan iya, ke sungai yang aman.
bukan malah dibawa ke atas pohon. Ya ini tidak perlu tulis karena nggak ada di situ ya. Ini hanya saya membuat. Gimana cara ikan bertahan di atas pohon? Makanya itu yang dilakukan sama si monyet. Monyet nggak mengetahui. Ya nggak bisa, dia akan ngap-ngapan mati nanti. Tak ada akal, Pak. Iya. Mati dong, Pak. Ya makanya yang seharusnya Bukan, dilakukan. Kan ikan badannya licin, Pak. Kepleset terus. Ya kan diangkat sama si monyet ceritanya. Diangkat sama si monyet nih, tolong sama si monyet. Tapi monyetnya Ya sudah kali, Pak. Jatuh angkat, jatuh angkat, jatuh angkat. monyet sudah melakukan pertolongan sejati, tapi pertolongannya tidak tepat ya, Bijaksana. kurang bijak. Nggak merugikan. Nah, Nggak ini. merugikan diri sendiri, tapi Oke. merugikan orang lain. Oke, menolong dengan sungguh-sungguh juga ini kalian bisa coba dibaca kisah Floren Nightingale ya. Dibaca itu. Nah, kamu ada tugas ini. Tugasnya itu coba kamu gambar dulu sekarang yang di halaman 49 tentang pertolongan. Ini waktunya sudah mau habis, nanti kalau sudah mati, ya nanti kalau sudah mati ya sudah. Ya. Kalau sudah mati sudah ya. Kalian dengerin, ini kalau sudah mati sudah, kalian perlu menggambar contoh pertolongannya. Misalnya kamu pernah menolong apa, kamu gambar dan kamu ceritakan sedikit di bawahnya. Aku tak Tidak perlu pernah difoto. menolong. Di fotonya